Halo Bapak Ibu Saudara, Bro dan Sis yang menyaksikan tayangan ini dimanapun Anda berada. Kami ucapkan selamat bergabung dalam online experience Gracia Community. Bagi Anda yang Kristen, kami ucapkan selamat bergabung dan tentunya kami ucapkan selamat merayakan Hari Raya Paskah. Bagi Anda yang bukan Kristen, kami juga ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Di tayangan ini kami senang Anda bisa ikut menyaksikan program kami ini. Dan tidak lupa kami juga menyapa rekan-rekan dari Gracia Community Purwokerto, Gracia Community Jakarta, dan The City Light Jakarta. Sekali lagi kami ucapkan selamat bergabung. Apa kabar semuanya? Kiranya Anda semua dalam keadaan sehat dan senantiasa bertindak dan berpikir positif bahwa Tuhan mengasihi, memelihara, dan memberi kita kemampuan untuk melewati situasi yang sulit saat ini. Mari terus dukung dan doakan Bapak Ibu apa yang direncanakan serta menjadi kebijakan pemerintah kita di Indonesia ini, yaitu dengan tetap di rumah dan menjaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan dengan sabun. Sehingga kondisi atau masa-masa sulit seperti ini dapat segera kembali normal dan kita juga dapat hidup dengan normal kembali di bumi Indonesia yang kita cintai. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara dan rekan-rekan yang dengan generous, murah hati memberikan persembahan di saat-saat yang sulit seperti ini, sehingga Gracia Community dapat terus berkarya untuk menjadi reflektor terang Tuhan khususnya di Kota Purwokerto. Bagi Anda yang ingin ikut terlibat dalam memberi persembahan, Anda bisa memberi melalui rekening yang akan ditampilkan berikut ini, atau Bapak Ibu Saudara dapat langsung memberikan persembahan ke dalam kotak atau peti-peti persembahan yang sudah tersedia di gereja. Di tengah situasi yang sulit ini, tidak sedikit dari kita yang merasa putus asa dan kehilangan harapan. Tapi mari kita segarkan kembali ingatan kita akan janji Tuhan yang adalah pencipta kehidupan kita, yaitu bahwa rancangannya adalah rancangan keselamatan, damai sejahtera, dan penuh pengharapan. Dan janjinya itu sudah Ia buktikan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Sungguh begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Sungguh indah kasih-Nya. Selamat menikmati ibadah online. God bless you.
Yesus yang besar dalam hidup kita, membuktikan begitu besar kasih-Nya akan dunia ini. Dia memberi pengharapan, Dia memberi keselamatan. Mari dengan segenap hati kita menyembah dan selalu bersyukur pada Yesus.
Selamat pagi Gereja Tuhan, khususnya Gracia Community Church GPT Yesus Juru Selamat Purwokerto. Apa kabar semuanya? Senang sekali bisa menyapa Anda semua di hari Paskah ini, hari yang memberikan kehidupan dan kemenangan. Tahun 2020 adalah tahun yang istimewa karena semua gereja di seluruh dunia sedang memperingati kematian dan kebangkitan Kristus yang kita kenal sebagai Hari Jumat Agung dan Paskah. Tapi kali ini dengan suasana dan keadaan yang berbeda dan tidak seperti biasanya. Kita memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan dengan suasana yang mencekam, perasaan yang takut, karena situasi negara bahkan dunia saat ini sedang tidak bersahabat dengan adanya COVID-19. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk dapat merenungkan betapa besar pengorbanan dan kasih Tuhan Yesus untuk umat manusia di dunia ini. Mungkin Tuhan ingin kita berdiam sejenak sesudah hari-hari yang lalu kita lalui, mungkin terlalu sibuk dengan kehidupan sehari-hari, sehingga tidak ada waktu untuk merenungkan kasih dan perbuatan besar yang setiap hari Tuhan berikan dan kerjakan untuk kita. Dan saat inilah Tuhan ingin kita berhenti sejenak dari segala kesibukan dan merenungkan betapa besar kasih Tuhan untuk kita semua. Saudara-saudara, setiap memperingati Jumat Agung, kita diingatkan dengan ucapan Tuhan Yesus yang pertama kali dari kayu salib, yang selalu berkumandang, "Ya Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lukas 23 ayat 34. Pada saat Tuhan Yesus mengatakan, "Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat," itu merupakan ucapan kasih yang pertama kali diucapkan Tuhan Yesus dari atas kayu salib. Dalam penderitaan yang berat dan hebat, Tuhan Yesus masih sempat mengucapkan pengampunan. Ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah pribadi yang luar biasa. Pengampunan diberikan karena Tuhan Yesus tahu apa yang sudah dilakukan manusia terhadap dirinya. Tahukah Anda bahwa Tuhan Yesus disalibkan oleh karena manusia dengan sadar berkata, "Salibkan dia." Tuhan Yesus disalibkan karena manusia dengan sadar berkata, "Dia bukan siapa-siapa." Tuhan Yesus disalibkan karena manusia dengan sadar berkata, "Kitalah hidup ini, kitalah Tuhan itu." Saudara-saudara, Tuhan tahu kebodohan, kecerobohan, dan kekurangan kita. Karena itu, Dia dengan tulus berdoa dan mohon pengampunan untuk kita semua. Apa yang dialami Tuhan Yesus di kayu salib adalah penderitaan yang mengerikan. Ia tidak bersalah untuk apa yang harus ia tanggung. Ia justru menanggung dosa setiap manusia. Namun anehnya, manusialah yang hendak membunuhnya. Sekalipun demikian, ia mau memberikan pengampunan kepada manusia. Teriakan "Ya Aba, ampunilah mereka" adalah teriakan agar Allah tidak lagi mengingat kesalahan manusia dan mau mengampuni, sebab Yesus telah menanggung semuanya di atas salib. Teriakan itu juga merupakan teriakan manusia yang tidak menyadari kelemahannya dan hidupnya yang berdosa, tetapi Allah tetap mau menerima kelemahan dan memberikan pengampunan. Doa dan teriakan Tuhan Yesus seharusnya menggugah hati manusia untuk melihat kebaikan dan kasih Yesus. Tuhan Yesus menerima penyiksaan, bahkan rela menderita, tetapi ia tetap mau mengampuni. Dan hal itu yang menyebabkan kepala pasukan yang saat itu melihat semuanya itu sejak awal menyadari dan membuat pengakuan, sungguh ia anak Allah. Sama seperti kita, kesediaan kita untuk mengampuni menunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah anak-anak Allah. Pengampunan yang diberikan tanpa melupakan kesalahan adalah pengampunan tanpa ketulusan. Tetapi pengampunan yang Tuhan Yesus berikan
adalah pengampunan yang tidak memperhitungkan kesalahan kita, karena Dia benar-benar merindukan supaya kita bebas dari hukuman. Tuhan Yesus tidak hanya berhenti dalam penderitaan dan kematian, tetapi pada hari yang ketiga Tuhan Yesus mengalami kebangkitan. Dan ketika Tuhan Yesus telah dikuburkan, setelah hari Sabat, murid-murid datang ke kubur Tuhan Yesus dan mereka mengira pasti akan dapat melihat jasad Tuhan Yesus dalam kubur itu. Ternyata apa yang terjadi? Sampai di kubur, mereka mendapatkan bahwa batu kubur yang menutupi kubur Tuhan Yesus sudah tersingkirkan. Dan tiba-tiba ada malaikat Tuhan yang menampakkan diri kepada mereka dan berkata bahwa kubur itu kosong karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Matius 28 ayat 5 dan 6 mengatakan, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, jangan takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Malaikat itu pun mengingatkan para murid bahwa Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa ia akan mati dan bangkit dari kubur. Hal ini memberi makna bagi kita bahwa memiliki Allah yang tidak pernah berdusta. Apa yang dikatakan dan dijanjikannya pasti digenapi. Dia adalah Tuhan yang selalu menggenapi janjinya. Saudara-saudara, kebangkitan Kristus merupakan kemenangan yang dicapai setelah kematiannya. Dan kebangkitan Yesus Kristus dirayakan oleh seluruh umat dengan sebutan Paskah. Yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus bukan hanya sungguh-sungguh mati, tetapi ia juga sungguh-sungguh bangkit dengan tubuh fisik yang sama ketika ia mati. Dari kematian menuju kebangkitan yang memberikan kehidupan. Kebangkitannya merupakan bukti kemenangan atas maut, atas dosa, dan atas iblis. Kebangkitan Yesus menyatakan bahwa Yesus itu Kristus, anak Allah dan Tuhan kita. Kebangkitan Kristus memberikan harapan baru untuk masa depan yang akan kita lalui. Apa respon kita terhadap kebangkitan Kristus? Yang pertama, jangan pernah putus asa. Mazmur 46 ayat 2 mengatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara-saudara, perjuangan hidup memerlukan tenaga ekstra karena kadang sangat melelahkan. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri, maka itu akan sangat rapuh dan membuat kita lemah dan putus asa. Pengakuan bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan merupakan jaminan yang kokoh bagi harapan-harapan hidup seperti saat ini dan saat masa depan kita. Kita tidak pernah ditinggalkan sendiri oleh Tuhan Maha Setia. Dia pelindung terpercaya, penjaga yang tak perlu diragukan, dan pemelihara sejati yang bisa diandalkan dalam hidup ini. Respon kita akan janji Tuhan itu akan menentukan apakah kita menerima apa yang telah Tuhan janjikan itu, tempat perlindungan dan kekuatan. Dia penolong yang setia. Saudara-saudara, memasuki tahun 2020, banyak hal yang tidak terduga terjadi. Diawali dengan banjir di Jakarta. Belum selesai pemerintah memikirkan masalah banjir, wabah virus COVID-19 muncul dan membuat kegelisahan umat seluruh dunia. Sehingga terjadi krisis bukan hanya di suatu negara, tetapi terjadi di seluruh negara dunia. Manusia ketakutan, saya pun menjadi takut. Dan semua orang tiba-tiba menjadi parno. Saudara-saudara, tetapi kita dikuatkan oleh pemazmur bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan dan kekuatan dalam kesesakan bagi kita sangat terbukti. Kadang kesesakan pikiran membuat kita menjadi stuck, jiwa kita tertekan, tetapi yakinlah kita mempunyai Yesus penolong yang setia. Yang kedua, serius dengan Tuhan. Wahyu pasal 3 ayat 15 sampai 16. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi sekarang engkau suam-suam kuku, tidak dingin atau panas.
aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Pesan ini disampaikan Tuhan untuk jemaat di Laodikia. Jemaat di Laodikia itu merasa hidup mereka sudah cukup dengan kekayaan yang mereka hasilkan, mereka kumpulkan. Namun di mata Tuhan mereka semuanya miskin dan buta rohani. Dan pesan itu juga merupakan pesan Tuhan untuk umatnya di akhir zaman ini, yaitu untuk saudara dan saya. Jangan sampai mata rohani kita dibutakan oleh segala yang ada di dalam dunia ini. Suam-suam kuku adalah keadaan yang tidak menyenangkan dan tidak bisa diterima di mata Tuhan. Orang yang suam-suam kuku tidak bersemangat bagi Tuhan. Hatinya tidak terbakar oleh kasih kepada Tuhan. Pengikut Yesus yang suam-suam kuku tidak bisa menyatu dengan Tuhan. Saudara-saudara, kebangkitan Kristus akan menjadi sia-sia jika kita menghidupi kekristenan kita dengan suam-suam saja. Pengikut Yesus yang dingin adalah pengikut Yesus yang acuh tak acuh, yang tidak bisa mendengar dan menerima pesan Tuhan. Orang yang tidak serius dengan Tuhan. Saudara-saudara, kebangkitan Kristus harus membuat kita memiliki roh yang menyala untuk Kristus. Memiliki semangat yang kudus sehingga kita bisa tetap tegar dan kuat. Iman dan kesucian adalah anugerah Tuhan yang perlu kita jaga agar kita tidak menjadi suam-suam kuku. Panaskan iman kita dengan sering bersekutu bersama saudara seiman yang akan membuat kerohanian kita selalu menyala. Saat-saat ini untuk beberapa waktu kita tidak bisa bertemu muka, kita tidak bisa bersekutu bersama-sama, tetapi kita bisa bertemu muka lewat apa yang sudah Tuhan sediakan jauh-jauh hari sebelum terjadi wabah COVID-19 ini, yaitu melalui media sosial. Gunakan media sosial untuk memberikan kata-kata yang membangun, tulisan yang membangun, dan bukan berita-berita yang menakutkan. Dan jangan ikut-ikutan menyebarkan hoax yang bisa melemahkan, menakutkan, membuat cemas, dan membuat iman kita suam-suam kuku. Itu yang tidak dikehendaki di dalam Tuhan. Peliharalah iman agar tidak menjadi suam-suam kuku dan memiliki kehidupan yang serius dengan Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, kita harus terus mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 dan 8 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, dan tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ketergantungan adalah salah satu sikap manusia yang cenderung tidak dewasa, kekanak-kanakan, dan terkesan gampang mengharap. Di sisi lain, seseorang yang tidak mampu mengembangkan kemampuan dirinya, talenta yang ada dalam dirinya tidak dapat dikembangkan dan membuatnya lama-kelamaan merosot. Apalagi sikap ketergantungan yang dijadikan semacam habit, kebiasaan, atau karakter dasar, sehingga sikap kemandirian itu tidak ada. Dalam ayat yang kita baca, Tuhan mau mengingatkan umatnya agar jangan terlalu mengandalkan dan menaruh harap pada manusia yang punya keterbatasan. Manusia selain terbatas kekuatan dan kemampuannya, manusia itu juga labil dan tidak bisa diandalkan. Jangan lupa, kita mengandalkan hidup jangan pada harta, materi, uang, karena semuanya itu bisa tiba-tiba hilang dan meninggalkan kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Artinya, kita harus mempercayakan hidup kepada Tuhan yang tak terbatas. Tak ada keraguan sedikit pun, dan sepenuhnya menaruh percaya dan harap kepada Tuhan bahwa hidup dan masa depan kita pasti terjamin. Mungkin kita tidak memiliki harta berkelebihan, tetapi kita tidak akan pernah merasa kekurangan karena apa yang dibutuhkan dicukupkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, Abraham Lincoln disebut sebagai presiden terbaik Amerika. Para ahli sejarah pun menyebutnya hingga 65 kali bahwa Presiden Abraham Lincoln berhasil dalam tugas
dan mengemban jabatan sebagai Presiden Amerika Serikat. Pernah suatu hari seorang yang cukup dekat dengan Lincoln berjalan melintas kamar Presiden Lincoln di Gedung Putih yang kebetulan pintunya sedikit terbuka. Secara tidak sengaja orang itu mendengar suara orang berbicara di dalam kamar itu. Karena penasaran, dia berhenti sejenak dan mencoba melihat siapakah orang yang sedang berbicara dengan Lincoln, serta apa yang sedang dibicarakan atau dikatakannya. Tetapi apa yang dilihatnya, saat itu ia melihat dengan jelas sang presiden sedang berlutut, mengucapkan doa dengan sepenuh hati dan mengatakan, Tuhan Yesus, tolong saya untuk dapat memimpin bangsa yang besar ini. Saudara-saudara, keberhasilan Abraham Lincoln terletak pada kesadaran dirinya untuk selalu mengandalkan pertolongan dan kuasa Tuhan. Itu sebabnya nama Abraham Lincoln terus dikenang sampai hari ini sebagai Presiden Amerika yang berhasil. Jauh sebelum Lincoln menemukan kunci keberhasilan hidupnya, Nabi Yeremia telah menuliskan nasihat serupa kepada bangsa Israel yang mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Di sini Nabi Yeremia berkata keras dan meminta Yehuda untuk tidak lagi berpusat pada penyembahan berhala atau mengandalkan kekuatan diri sendiri. Mereka harus bertobat dan mengandalkan Tuhan agar kembali menerima keberuntungan. Saudara-saudara, kebangkitan Kristus merupakan tanda kemenangan yang memberi kehidupan. Karena itu, jalani kehidupan kita dengan tidak mudah putus asa. Hiduplah serius dengan Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupmu. Jadilah pengikut Yesus yang tidak gampang menyerah kalah. Jadilah pengikut Yesus yang tangguh, karena kita memiliki Kristus yang bangkit dan menang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ketika mata hati dan hidup kami tertuju pada Tuhan, hati kami akan senantiasa limpah dengan ucapan syukur, karena Engkaulah sang pemberi dan pemelihara hidup kami. Kekuatan dari Tuhan memberi kami kemampuan untuk terus bertekun. Berkat Tuhan melengkapi apa yang kami butuhkan. Kami mohon berkat-Mu juga untuk situasi yang saat ini di mana banyak orang membutuhkan pertolongan karena imbas virus corona. Beri kami hati untuk dapat saling menolong dengan memperhatikan pengorbanan Kristus sebagai teladan bagi kami untuk saling berbagi dengan sesama kami. Berikan kami terus kekuatan yang baru setiap hari dalam menjalani kehidupan ini dengan tidak mudah putus asa, belajar untuk serius hidup bersama dengan Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan sehingga janji Tuhan digenapkan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa untuk negara dan bangsa kami. Kiranya perlindungan Tuhan melimpah bagi seluruh bangsa Indonesia yang kami cintai. Beri kepada Bapak Presiden Jokowi hikmat-Mu, sehingga dapat memimpin bangsa Indonesia dengan kebijaksanaan yang Tuhan berikan. Khususnya untuk kota Purwokerto di mana kami tinggal, berikan perlindungan-Mu. Dan Tuhan juga memakai Bapak Bupati Banyumas Ahmad Hussein untuk terus memperhatikan kesejahteraan masyarakat Banyumas, dengan nasihat-nasihat dan himbauan-himbauan yang disampaikan untuk kami laksanakan dengan baik. Tuhan, berkati kami semua yang terlibat dalam memberikan donasi-donasi dan persembahan-persembahan bagi kelangsungan pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan akan terus memberkati kami. Dan sekarang saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Sampai bertemu dalam kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati.